Allahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ibadallah ma'asyiral muslimin akramani wa iyyakumullah. Seorang lelaki bertempur dalam setiap medan jihad bersama kalangan tabi'in yang lainnya. Dia hafiz Al-Quran 30 juz, menguasai ribuan hadis. Laki-laki ini ikut bergabung dalam pasukan mujahidin dalam penaklukan salah satu wilayah di wilayah Eropa. Akhirnya negeri itu pun tunduk dan takluk di bawah pemerintahan Islam. Di sana matanya berpapasan dengan seorang wanita Eropa berambut pirang, berkulit putih, bermata biru, cantik. Laki-laki ini jatuh hati. Kemudian dia mengajukan keinginannya untuk mempersunting wanita tersebut. Si wanita berkata, tidak mungkin. Keluargaku pasti akan menolakmu karena kita beda agama. Jika engkau serius ingin mengambilku sebagai istrimu, dan aku siap engkau sebagai suamiku jika engkau pindah ke agamaku. Hati laki-laki ini telah gelap oleh syahwat. Matanya telah menjadi ujung panah setan yang memerangkapnya. Singkatnya, dia pun pindah agama demi wanita tersebut. Mujahid, hafal Al-Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, ternyata terpedaya oleh wanita. Ma'asyiral muslimin, hanya beberapa tahun rumah tangga ini berjalan. Laki-laki itu sampai di ujung ajalnya. Ketika dia akan menghembuskan nafas terakhirnya, hanya 2 ayat yang masih terlontar dari mulutnya, dan kedua-duanya adalah ayat azab. Ini kisah yang pertama. Orang yang semasa hidupnya kelihatan baik, nampaknya soleh, ternyata ketika diuji dengan satu ujian dia tidak lulus, maka menilai iman seseorang bukan bagaimana dia semasa hidupnya, tapi nilailah saat dia di ujung hidupnya. Kisah yang kedua. Seorang lelaki kafir, musyrik, datang menghampiri Nabi Muhammad SAW dan berkata, saya ingin berpihak kepada engkau dalam memerangi musuh-musuhmu. Saat itu perang akan segera dimulai. Rasulullah SAW melihat kepada laki-laki tersebut, tapi dia berkata, namun saya belum lagi Islam. Kata Rasulullah, kami tidak akan melibatkan non-muslim dalam pasukan kami.
Kalau begitu, saya akan menyatakan keislaman saya nanti setelah pertempuran dan peperangan usai. Kata Rasulullah, tidak. Sekarang atau tidak sama sekali. Nahnu qaumun la nasta'inu bimusyrik. Kami tidak akan meminta pertolongan dalam memerangi musuh kami dengan orang musyrik. Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, baiknya bagaimana? Sekarang saya syahadat atau nanti? Kata Rasulullah, sekarang. Maka dia pun menyatakan syahadatnya dengan benar, lalu ikut bertempur. Kemudian setelah pertempuran selesai, dikumpulkanlah jenazah para sahabat yang meninggal dan syahid, salah satunya laki-laki itu. Rasulullah mengomentari, amila qalilan wa ujira katsiran. Baru sebentar dia beramal, sedikit baru amalannya, tapi dapat pahala yang sangat besar. Laki-laki tersebut sepanjang umurnya kafir. Semua pekerjaannya tentu menyimpang daripada awamirillah dan nawahi. Tetapi akhir hayatnya ditutup dengan husnul khatimah. Sekali lagi, kita tidak bisa menilai orang saat orang itu masih hidup, termasuk diri kita hari ini. Rasulullah menutup hadisnya, menyampaikan sebuah hadis, dan ini masuk dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Innamal a'malu bi khawatimiha. Ada orang, kata Rasulullah, seumur hidupnya dia mengamalkan amalan ahli surga, sehingga jarak dirinya dengan surga tinggal sejengkal saja lagi. Ternyata di ujung umurnya, dan dia tidak sadar kalau umurnya akan berakhir, dia banting setir melakukan amalan ahli neraka. Qadarullah, yang tertulis di Lauhul Mahfuz, ternyata laki-laki ini memang adalah ahli neraka. Padahal seumur hidup dia mengamalkan amalan ahli surga. Dengan pilihannya sendiri, dengan kehendaknya sendiri, dia banting setir melakukan upaya, melakukan cara yang dimurkai oleh Allah, dan ternyata di situ umurnya ditutup. Su'ul khatimah. Sebagaimana ada sahabat yang memuji-muji seorang sahabat yang lain karena ditemukan di antara timbunan jenazah para syuhada, sementara seluruh tubuhnya luka-luka. Apa komentar para sahabat? Alangkah mulia kematiannya, alangkah indah syahidnya. Kata Rasulullah, tidak, dia ahli neraka. Dia ahli neraka. Ketahuan kemudian, Masya Allah, ternyata memang dia mengakhiri hidupnya karena luka-luka yang sangat berat dengan menghunjamkan belati ke tubuhnya dan mati dia. Inilah orang yang mengamalkan amalan ahli surga, tahu-tahu di akhir hayatnya dia menutupnya dengan amalan ahli neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Sementara lain di hadis yang sama Rasulullah menyebutkan lain kisah. Ada orang yang mengamalkan amalan ahli neraka seumur hidupnya, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sejengkal saja lagi. Tapi tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa dia adalah ahli surga. Dan benar, apa yang tertulis tidak akan pernah keluar daripada realita yang akan terjadi. Ternyata laki-laki ini banting setir melakukan amalan-amalan ahli surga, dan dia ternyata tutup umur di situ. Dia mendapatkan husnul khotimahnya, meninggal, masuk surga. Padahal jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sejengkal saja lagi. Semua kita yang hadir saat ini belum tentu akhir hayat kita seperti apa. Maka Nabi mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan seseorang tergantung penutupannya. Orang benar atau tidak imannya bukan rajin sholat itu dilihat, bukan tahajudnya yang mengagumkan, bukan baca Qur'annya, walaupun itu salah satu tanda di antara tanda kebenaran iman. Tetapi jujurnya keimanan ketika seseorang lulus dalam ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut pada ayat 2 dan ayat 3. Apakah manusia-manusia yang menyatakan dirinya beriman menyangka bahwa mereka kami biarkan saja merasa dan mengatakan dirinya beriman, amanna wa hum la yuftanun, sementara mereka belum kami beri fitnah. Fitnah ini ibadallah ma'asyiral muslimin, apapun goncangan berat dalam hidup ini yang bisa mengikis iman, bisa menanggalkan keislaman, lulus enggak dia? Abdullah ibnu Umar mengatakan tentang fitnah, yaitu kami dulu jumlahnya sedikit, sementara orang-orang kafir yang berkuasa.
Mereka menangkap kami, memburu kami, mengejar kami, menyiksa kami, memaksa kami untuk pindah ke agama lama. Kami tidak mau, dan kami banyak yang dibunuh sampai-sampai kami terusir di kampung halaman kami. Dalam rangka iman, kami pertahankan iman kami sehingga tidak sedikit yang lepas nyawa dari badannya. Itulah yang fitnah. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, apakah kamu fikir kamu dibiarkan oleh Allah menyangka dan menyatakan amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka belum diberi fitnah? Ayat yang ketiga Allah berfirman, walaqad, dan sungguh benar-benar, fatannal ladzina min qablihim, kami telah memberi fitnah orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Melalui fitnah itu kami benar-benar mampu membuktikan orang ini benar atau tidak imannya. Dengan fitnah itu dapat dibuktikan oleh Allah orang ini benar atau tidak imannya. Karena Allah Maha tahu, tidak pun ada fitnah, Allah Maha tahu orang ini benar atau tidak imannya. Tapi kan nanti bisa-bisa membantah di hadapan Allah pada hari kiamat. Maka Allah uji dia dengan fitnah. Fitnah versi Al-Quran, fitnah versi salafus soleh, bukan fitnah versi bahasa Indonesia. Kaum muslimin yang kami muliakan, kami uji dia. Saat itu ketahuan dia lulus atau tidak. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, fitnah demi fitnah sekarang ini sedang bergulir seluruh umat Islam di dunia. Ketahuilah, kita telah menyadari umat ini sedang berada pada fase yang keempat. Ini fase terberat, di mana khilafah sudah runtuh. Daulah Islamiyah di muka bumi ini tidak ada yang tegak dengan kewibawaannya. Tidak ada, kaum muslimin. Pada fase yang keempat ini, Rasulullah SAW menyebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa sayati alaikum zaman alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Akan tiba masanya bagi kamu sekalian, suatu masa. Pada masa itu, hari sekarang lebih buruk daripada hari sebelumnya. Dan esok lebih buruk dari hari ini. Makin bertambah waktu, keadaan alamnya, manusianya, moralnya, politiknya, ekonomi keuangannya, pendidikannya, dan apa saja semakin bertambah buruk. Bukan semakin bertambah baik. Pada masa-masa itu banyak berguguran dari imannya. Pagi masih beriman, sorenya sudah keluar dari imannya. Sore beriman, besok pagi sudah keluar dari imannya. Hanya karena dunia, ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Hanya demi dunia mereka buang agamanya. Hanya demi dunia mereka telantarkan agamanya. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Masa yang disebut oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah masa pada periode yang keempat, di mana pada masa ini seluruh kekufuran berkuasa dan mempunyai kekuatan, dapat memaksakan kehendaknya. Mereka memiliki segala-galanya, dan umat Islam adalah para pecundang. Umat Islam adalah makhluk yang dirampok, dirampas, dibantai. Umat Islam adalah yang dieksploitasi harta kekayaannya, dan sementara masjid-masjid mereka dihancurkan. Apa yang terjadi hari ini di Suriah, yang terjadi pada hari ini di Palestina, yang terjadi pada hari ini di Lebanon dan Yordania, apa yang terjadi pada hari ini di Mesir, di Sudan, apa yang terjadi pada hari ini di Yaman, apa yang terjadi pada hari ini dan sebentar lagi di Jazirah Arab, Arab Saudi, apa yang terjadi pada hari ini di Qatar, di Emirat, apa yang terjadi pada hari ini di Jazirah Arab keseluruhannya, qatibah, sebentar lagi akan sampai ke Indonesia. Syekh Dr. Muhammad Al-Uraifi mengatakan dalam salah satu khutbah terbarunya, hati-hati wahai umat kaum muslimin Indonesia. Sekarang belati-belati yang menyembelih anak-anak muslim di Suriah, pisau-pisau yang membelah mereka kaum muslimin di Suriah, telah mereka bawa ke Indonesia, masuk lewat Balikpapan. Tidak ada yang tidak mendengarkan. Lelaki-lelaki dalam jumlah besar, kekar-kekar, ahli bela diri, mampu dalam melakukan aktivitas persenjataan dan sebagainya. Mereka berkumpul dalam jumlah yang banyak, berdatangan terus atas nama suaka politik. Kalau memang Indonesia penuh kasih sayang, kenapa dari Rohingya datang dibuang balik ke sana? Kenapa yang Suriah jutaan jumlahnya tersebar kemana-mana tanpa tahu apa yang mereka makan, di mana mereka tinggal? Bukan itu yang ditarik ke Indonesia, tetapi malah
orang-orang yang seperti itu dari Iran datangnya melalui pintu Afghanistan, berkumpul di Balikpapan pada hari ini kaum muslimin, ditampung. Tiap sebentar mereka latihan militer. Datang kemari, Syekh Dr. Muhammad Al-Uraifi mengatakan, hai masyarakat Indonesia, jika kalian tidak segera bertindak, jika kalian tidak segera bergerak, maka kalian akan menjadi giliran berikutnya. Senjata belati-belati itu telah mereka bawa ke Indonesia. Bagi mereka membunuh kita, membantai anak-anak kita adalah amal soleh yang memasukkan mereka ke surga. Wahai hamba-hamba Allah, fitnah ini akan datang kepada kita. Kita tidak pernah menyangka selama ini kaum muslimin kalau bakal akan diuji oleh Allah dengan ujian yang kita tidak inginkan. Saya tidak menginginkan, Bapak semua tidak menginginkan, tapi ingin atau tidak, syarat masuk surga harus melalui ujian itu. Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Apakah kamu pikir kamu bisa masuk ke dalam surga sementara kamu belum diuji seperti ujian yang telah Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kamu? Massathumul ba'sa, mereka telah ditimpakan oleh Allah dengan keujian, habis harta benda mereka. Persis seperti orang-orang kaya muslim sunni yang ada di Suriah hari ini, yang harta kekayaannya amblas gara-gara kejahatan kafir Syiah Nusairi. Persis seperti kekayaan kaum muslimin sunni di San'a yang habis dijarah dan digarap oleh Syiah Houthi. Persis seperti kekayaan yang dimiliki oleh muslimin sunni yang habis dijarah oleh bala tentaranya Sisi di Mesir. Ibarat Allah yang kami muliakan, ketahuilah ujian habisnya harta kita akan terjadi dalam rangka iman kita untuk sebagai tebusannya. Bila mempertahankan iman, harta habis. Ini akan terjadi. Yang menghabisi siapa? Musuh kita yang memang siap menggorok leher kita kapanpun saja. Wad-dharra, dan rasa sakit kepada fisik. Dharra, sakit pada fisik. Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan dharra adalah tempaan secara fisik yang diterpakan musuh kepada kamu. Hantaman mereka, kita dikejar oleh mereka, ditangkap, disiksa, mungkin saja sampai dibunuh. Dharra, lulus enggak? Wazulzilu, dan hidup kamu diteror oleh mereka, dibuat goncang hidup kamu oleh mereka, mental kamu dihabisi oleh mereka. Kamu harus lewati ketiga gerbang ujian berat ini. Kalau kamu bisa melewatinya, maka kamu sampai ke gerbang surga. Artinya tidak akan pernah sampai ke gerbang surga sebelum melewati yang tiga ini. Dan Indonesia, kita kaum muslimin yang selama ini sudah banyak belajar, majelis ilmu sudah banyak didatangi, ilmunya sudah banyak diterima, kajian-kajian sudah banyak yang didengar, saatnya buat dites, diuji, lulus enggak? Hamba-hamba Allah, ma'asyiral muslimin, arsyadani wa iyyakumullah. Saat kita umpamanya lulus dalam ujian ini, walhamdulillah, nas'alullah ta'ala ayyaj'ala minan najihina wan najin min hadhil fitani kulliha. Amin ya rabbal alamin. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita semua termasuk di antara hambanya yang selamat. Tapi ingat, apakah ujian ini berakhir? Kalau ujian di dunia berhasil dilalui, insya Allah selamat sudah. Namun gelimbangan dosa yang selama ini kita lakukan dan kita belum tobat daripada dosa itu akan menjadi ratapan yang serius pada hari kiamat kelak. Kita tidak cerita saat ini tentang penderitaan-penderitaan dan beratnya kisah alam kubur, kisah alam barzakh. Tapi kita ceritakan sedikit nasib orang-orang beriman di akhirat saat di padang mahsyar. Saat orang-orang kafir telah digiring menuju neraka, sementara mereka tidak akan pernah meniti titian jeser menuju ke lembah surga. Orang kafir langsung dihalau ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir langsung digiring ke arah neraka. Sebagian mereka diseret, sebagian mereka ada yang wajahnya di bawah, kakinya yang diikat di rantai dan diseret oleh para malaikat menuju neraka. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Ada orang-orang yang wajah mereka di bawah, diseret kaki mereka oleh para malaikat, dibawa ke neraka jahanam. Itulah manusia seburuk-buruknya tempat, seburuk-buruknya jalan untuk mereka.
Sementara masih tersisa di padang mahsyar orang-orang beriman. Namun berkumpul di tengah-tengah orang beriman itu orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik ini? Ketahuan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka dalam Al-Qur'an, "Apalagi yang kalian tunggu?" Maka orang-orang beriman menjawab, "Ya Rabb kami, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami menunggu aba-aba darimu. Kami menunggu perintah dari Rabb kami." Maka Allah pun memperlihatkan betisnya. Seluruh orang yang beriman sujud. Allah berfirman dalam Al-Quran, Yauma yukshafu an saqa. Pada hari itu betis pun disingkapkan. Wa yud'auna ila sujud. Saat itu seluruh manusia yang tersisa di padang mahsyar, yakni orang-orang beriman dan banyak orang munafik di tengah-tengah itu, sujud mereka. Kecuali sekelompok kaum munafikin. Fala yastati'un. Rasulullah mengatakan, bagaikan kaki dan punggung mereka ada besi yang membelentang, sehingga mereka tidak bisa untuk rukuk, tidak bisa untuk sujud. Itulah kenyataannya dulu di dunia. Mereka sujudnya ternyata bukan karena Allah. Mereka sujudnya dulu di dunia bukan karena Allah, tetapi karena ada dunia yang mereka inginkan di balik sujud itu. Sama-sama sholat, ternyata niatnya memata-matai. Sama-sama dengar pengajian, ternyata niatnya mencari siapa yang bisa dijebloskan, siapa yang bisa difitnah, siapa yang bisa mendapatkan darinya melalui pintunya harta dari tangan-tangan orang kafir, musuh-musuh Allah. Sama-sama ngaji, tetapi ternyata bukan tujuannya dengarkan ilmu, tetapi hanya sekedar untuk bagaimana bisa mengkhianati saudaranya sendiri. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, fala yastati'un. Orang yang macam ini di akhirat tidak sanggup sujud. Lalu digiring menuju ketitian. Ada yang secepat kilat sampai ke seberang sana. Ada yang seperti terbang sampai ke sana. Ada yang dengan kecepatan seperti berlari dengan kuda. Ada yang berlari dengan kaki. Ada yang berjalan cepat. Ada yang berjalan biasa. Dan ada yang merangkak. Sementara orang munafik, sebaik mereka sampai ke titian, mereka langsung terjatuh. Dan 70.000 tahun baru sampai ke dasar neraka jahanam. Ibadah Allah yang kami muliakan. Sesampai di seberang, apakah kita sudah terjamin selamat? Belum. Kenapa? Sesampainya di seberang, Rasulullah mengatakan, yataqassuna 'anil mazalim. Mereka akan saling mengkisos tentang kezaliman di dunia. Sesama mukmin, Pak. Ada pegawai kita gajinya nggak dibayar. Maka nuntut nanti itu. Setelah nyampe di seberang, setelah selesai di titian selamat, sementara sebagian besar umat Nabi berjatuhan di tengah jalan. Hampir dekat lagi nyampe, jatuh masih, Masya Allah. Yang udah nyampe belum tentu selamat. Kenapa begitu? Masya Allah kaum muslimin. Rasulullah bersabda, pada masa itu, amalan-amalan yang kalian miliki sebagai syarat kalian bisa memiliki kunci pintu surga, ternyata masih dipertaruhkan. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang semasa hidup di dunia kita zalimi. Dia datang menuntut kepada Allah, ya Rabb, orang ini dulu memfitnah saya. Ya Rabb, orang ini dulu tidak mengeluarkan gaji saya. Ya Rabb, orang ini dulu memukul saya dan saya tidak mampu membalas. Ya Rabb, orang ini, ya Rabb, ya orang ini, ya Rabb, orang ini. Kenapa? Karena pada hari itu kaum muslimin, seseorang berlomba-lomba memperbanyak amalnya dengan cara mencari siapa ya yang pernah menzalimi saya dulu, siapa ya yang dana saya ada di dia dulu, siapa ya yang harta saya tidak dia kembalikan dulu, bla 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 bla. Dia ingat semuanya, lalu dia cari, maka ketemu orang ini. Rasulullah mengatakan amalan orang-orang ini diberikan pada orang yang dizalimi. Ketika amalannya habis, ini hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah, ketika amalannya habis, maka dia harus rela menerima dosa-dosa orang ini yang masih tersisa, dipindahkan ke dia. Ketika bangkrutlah dia, dosanya bertambah, amalannya habis, Rasulullah menyebutkan, fa ulqiya finnar, orang ini akhirnya dicampakkan ke dalam api neraka buat membersihkan dosa-dosa yang bertambah karena kezalimannya di dunia belum dia selesaikan di dunia. Barulah yang lainnya bebas masuk ke dalam surga. Hamba-hamba Allah, kita kembali flashback kepada pembahasan kita dari awal. Bagaimana kita dalam kehidupan ini hanya gara-gara fitnah sedikit kita zalimi saudara kita, atau kita benar-benar tidak mau diajak bersatu dalam memperkuat barisan kaum muslimin, bahkan kita masuk ke dalam barisan musuh, memantai-mantai umat Islam, menghabisi barisan umat Islam yang kuat ibadahnya, yang lurus tauhidnya, hanya gara-gara dunia. Kita ingin mendapatkan keuntungan dunia, lalu kita jadikan saudara kita tercedera, kita jadikan saudara kita celaka, kita jadikan saudara kita kejebloskan ke dalam penjara, mungkin disiksa, mungkin dibunuh, sementara kita makan dari hasil itu. Wal'iyadzubillah, musuh sudah di depan pintu kita.
Mereka sudah menghunus pedang mereka, menghunus belati mereka. Maka apa yang kita kerjakan pada hari ini? Ujian semakin ke depan semakin berat, bukan semakin ringan. Cepat atau lambat, ujian itu akan sampai ke jantung ibu kota Indonesia ini. Akan sampai ke Indonesia. Bukan akan lagi, sudah menginjakkan kakinya secara real di Indonesia ini. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Istaghfirullahal azim rabbakum fa innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibadallah, wahai calon-calon mayat. Wahai calon-calon yang akan dibungkus kain kafan. Wahai seluruh makhluk yang akan kembali kepada Khaliknya. Hidup kita tidak hanya sekali di sini. Hewan Allah ciptakan untuk tidak kekal, tidak abadi. Alam Allah ciptakan untuk tidak kekal, tidak abadi. Tapi kita diciptakan oleh Allah untuk kekal, untuk abadi. Kita akan dibangkitkan nanti. Setelah kematian kita dari kehidupan yang sesaat ini. Setelah dibangkitkan itu, malaikat maut berdiri di hadapan seluruh makhluk sambil memegang seekor hewan di tangan kirinya, kemudian menyembelihnya di depan seluruh makhluk sambil berkata, wahai manusia, inilah kematian. Simbolik kematian dipegang oleh malaikat maut nanti. Inilah kematian. Mulai hari ini kalian tidak akan pernah mati. Khuludun, khulud. Kalian kekal, kekal. Ibadallah. Maka jangan sampai hidup sesaat di dunia ini menjadikan kita tidak dapat menikmati kehidupan kekal di akhirat yang akan kita songsong. Kita akan bertanggung jawab terhadap sekalian apa yang kita buat pada hari ini. Hidup yang sebentar ini jangan sampai membuang kebahagiaan surga yang dijanjikan untuk masing-masing kita. Dan jangan sampai neraka yang nama kita sudah ada di sana pada saat ini menjadi sah untuk kita huni hanya gara-gara tergoda oleh dunia yang tidak seberapa. Atau lari daripada ujian yang juga tidak seberapa. Padahal di ujung ujian itu paling-paling mati. Mati itu hanya sesaat rasanya sakitnya. Kemudian setelah itu kita menerima kenikmatan yang tidak ada batasnya. Mulai dari alam barzakh sampai alam pada mahsyar sampai ke dalam surga Allah. Maka janganlah gadaikan akhirat hanya dengan dunia yang ringan ini. Dunia yang tidak lebih berharga di mata Allah dibandingkan sehelai sayap lalat. Bahkan dunia ini dikatakan oleh Rasulullah lebih hina daripada bangkai yang hina, yang kotor, yang menjijikkan. Yang berebutan untuk bangkai hanyalah ulat, hanyalah anjing, hanyalah lalat, hanyalah kuman dan bakteri. Maka siapa yang hidupnya hanya untuk dunia, dia tidak lebih berharga daripada ulat, lalat, anjing, bakteri, kuman, wal'iyadzu billah. Tapi orang yang hidupnya adalah untuk Allah, untuk agama Allah, maka dia tentu akan lebih membanggakan dan lebih menjadikan agama ini di atas segala-galanya. Imannya lebih mahal terasa baginya daripada apapun saja. Demi akhirat dia rela untuk biarlah di dunia ala kadarnya atau mungkin tersiksa daripada di akhirat akan terbuang ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, satukanlah barisan, rapatkanlah kalimat, rapatkanlah barisan, satukanlah kalimat. Sesungguhnya kalau tanpa persatuan kita tidak akan bisa. Kita menjadi lemah kaum muslimin. Hentikanlah sekat-sekat dan batas-batas nama yang kita karang-karang. Kita hidup bukan untuk nama itu, tapi kita hidup untuk menyembah Allah dalam satu kesatuan kalimat tauhid la ilaha illallah. Rapatkanlah barisan, wahai yang Muhammadiyah, wahai yang NU, wahai yang Persis, wahai yang Jamaah Tabligh, wahai yang HTI, wahai yang Ikhwanul Muslimin, wahai yang PKS, wahai siapapun yang umat Nabi Muhammad SAW dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, rapatkanlah barisan. Kekurangan kawan, tolonglah ditepikan dulu. Kesatuan kita saat ini dalam menjaga keutuhan NKRI ini, menjaga darah dan kehormatan kaum muslimin jauh lebih penting daripada kelompok-kelompok kecil yang kita buat pada saat ini. Kita hidup bukan untuk kelompok-kelompok itu, tetapi kita hidup untuk an aqimuddin wala tatafarraqu fih.
tegakkan, bela, lindungi agama ini, dan kamu jangan berpecah belah. Ini pesan terpenting diutusnya seluruh nabi dan rasul, dan ini pesan penting untuk kita di akhir zaman ini. Hamba-hamba Allah, semoga yang kami sampaikan memicu dan memecut semangat kita kembali. Insya Allah Ta'ala kita tidak akan pernah berhenti berbuat tentunya, tetapi berbuatlah dengan kadar yang proporsional, secara profesional, bertindaklah dengan cara yang rapi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Keluarkan energi yang kita punya. Keluarkan, curahkan semua kemampuan otak yang ada diberikan oleh Allah, kecerdasannya kepada kita. Bela agama Allah. Saat-saat sebentar lagi agama Allah akan mendapat ujian yang berat di Indonesia ini. Bela Pak dengan nyawa, dengan harta. Kaum muslimin, jangan pernah bosan kalau ada yang datang mengumpulkan infak, wakaf, sedekah untuk Suriah, untuk Palestina. Jangan pernah bosan. Kenapa? Inilah yang kita miliki dan inilah yang akan menjadi tabungan kita. Dan justru ini juga mungkin yang akan melindungi kita pada hari-hari kita sangat berat. Pada hari-hari semuanya amblas, ternyata yang kita simpan ada di sisi Allah. Yaitu apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan. Apabila terjadi pengumpulan demi pengumpulan dana, jika mereka benar, kebenaran itu adalah untuk kebaikan mereka, dan pahalanya untuk kita sudah tetap. Jika mereka khianat, jika mereka dusta, maka khianat mereka tanggung sendiri dan mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Tetapi untuk kita telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin, pesan kami selalu, ada apapun, kelompok manapun yang mengajak, mari bantu saudara kita di Palestina. Mari bantu saudara kita di negeri Syam. Mari bantu dakwah pedalaman. Mari bantu dakwah melalui media. Mari bantu semuanya. Dan kita ada punya kasih. Karena yang di tangan kita bukanlah milik kita. Sampai kita infakkan di jalan Allah, baru itu milik kita. Dan inilah yang akan kita nikmati nanti. Sementara yang kita tinggalkan, itulah yang sebenarnya akan memberatkan kita. Dan justru akan mencelakakan kita. Nas'alullah ta'ala li walakumul afiyah wassalamah fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mazlumin fi bilad Syam. Allahumma ansur ikhwanana fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin wal mustad'afin fi bilad Masr. Allahumma ansur ikhwanana jami'al mazlumina fi kulli qatrin min aqtari ardika ya rabbal alamin. Allahumma ansuril mujahidin wa kun lahum wa la takun alaihim. Allahumma kun ala a'daina a'da'id din alladhina adaw al-islam wal muslimin. Allahumma zalzilhum zilzalan shadida. Allahumma anzil alaihim ba'saka alladhi la yurad. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum ya rabbana ya arhamar rahimin. Allahumma anzil malaikatakal musawwamin wansuril mujahidin ma'ahum. Allahumma ya rabbana anta waliyuna fa innaka ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.